Sindrom itu kan kumpulan gejala. Kalau artinya sindrom itu adalah kumpulan gejala. Gejala apa? Tapi ini bukan mengarah ke suatu penyakit apa kayak gitu ya. Bisa gangguan jiwa ya, gitu. Bisa gangguan jiwa nggak ya, kayak gitu ya. Ya, itu bisa jadi predisposisi atau faktor risiko ya. Orang yang nggak bertanggung jawab, kemudian mudah terpengaruh oleh pergaulan yang kesana kesini nggak jelas ya, dia sendiri akan sangat bisa untuk kemudian menjadi gangguan jiwa tertentu. Itu pepatah, kita akan membesarkan generasi yang hidup di zamannya, bukan zaman kita. Selamat siang Sobat Amino, bertemu lagi di Amino Podcast. Let's go! Pastinya dengan duo host yang kece. Ya, dengan saya Sumi dan saya Raras. Nah, dan siang hari ini kenapa saya terlalu bersemangat, karena ini akan membahas Bang Boril, iya gak sih? Iya. Kita bukan membahas Bang Ariel, Bang Boril atau siapapun itu. Yes. Pasti kalau Ariel itu kan langsung nyambungnya ke Peter Pan. Nah, walaupun udah ganti nama ya. Bukan. Pasti Sobat Amina juga sudah ngerti kan? Sudah bisa menerka-nerka kira-kira apa dong tema Amino Podcast pada siang hari ini. Yes. Ya, sebelum kita cerita panjang lebar temanya apa, kita sapa dulu dong narasumber pada siang hari ini. Beliau adalah Dokter ini, Suprapti, spesialis kedokteran jiwa. Aplaus. Selamat siang Ibu Rimi. Ya. Siang Mbak Sumi. Sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah Mbak Raras. Tambah sehat setelah ketemu duo host yang sangat cetar ini. Bu Rini, pada siang hari ini kita akan membahas tentang sindroma Peter Pan. Apa tuh? Ya, betul. Baru denger gak sih? Jangan cuma grup band Peter Pan atau film Peter Pan doang nih yang Sobat Amino tahu. Kita juga harus tahu tentang sindroma Peter Pan. Peter Pan syndrome itu adalah sebetulnya bukan suatu diagnosis penyakit, bukan ya. Jadi ini memang sindrom itu kan kumpulan gejala. Kalau artinya sindrom itu adalah kumpulan gejala. Gejala apa? Tapi ini bukan mengarah ke suatu penyakit apa kayak gitu ya. Sindroma kumpulan gejala di mana seorang laki-laki dewasa yang bocai. Bocai itu apa? Orang gelem dewasa. Ya. Jadi kayak bocah terus gitu loh. Jadi umurnya sudah mencapai umur dewasa, usia dewasa, tapi tingkah lakunya, emosionalnya, tanggung jawabnya itu seperti layaknya anak-anak. Ya, Mbak Sumi udah punya anak? Sudah. Sudah. Anak-anak itu kira-kira kalau yang balita gitu ada tanggung jawabnya nggak? Belum. Nah, itu mirip kayak gitu. Jadi bayangkan seorang pemuda atau remaja, bukan ya, ini dewasa ya, bukan remaja, sorry. Dewasa muda yang usianya sudah 20 tahun ke atas, tapi tingkah lakunya, emosinya itu seperti anak SMP, taruhlah seperti itu. Iya, bocai. Kalau bocai wajahnya mungkin menyenangkan, baby face gitu, ya, baby face. Nah, tapi ini bukan wajah ya, wajahnya wes dewasa tapi tingkahnya kayak anak-anak. Gitu. Nggak ada tanggung jawabnya, masih dikit-dikit ngekor orang tua. Ngekor itu dalam arti berlindung di balik orang tua, nggak ada tanggung jawabnya, seperti itu. Dikit-dikit minta apa-apa diputuskan oleh orang tua. Nah, seperti itu. Kan hubungannya nggak sih dok? Kenapa kok ini dinamain Peter Pan? Apakah ada hubungan sama grup band atau hubungan sama film yang anak-anak itu? Ya. Jadi sebetulnya saya juga baru baca-baca sih. Ya, dulu nggak tahu ya anak-anak saya kemana ya, masa anak-anak saya ya kok. Saya baru baca setelah sudah sekian usianya. Jadi saya baru mau dengerin. Iya. Kemana ya saya dulu juga. Jadi
Peter Pan itu kan sebetulnya kan sebuah dari ini ya, novel yang ditulis oleh J.M. Barrie. Dia itu kemudian kan dari novel itu kemudian dikartunkan, ya ada diangkat ke film kartun yang sangat fenomenal itu. Jadi di situ tuh sebetulnya kalau saya baca sejarahnya itu ada kisah di balik si J.M. Barrie itu kenapa nulis novel yang kemudian judulnya Peter Pan. Dia itu si J.M. Barrie itu orang Skotlandia. Itu dia punya kakak laki-laki namanya David yang kemudian usia 14 tahun itu meninggal. Ya. Kemudian karena sayang banget si J.M. Barrie sama si kakaknya David itu, kemudian ingin mengenang terus si David itu, ya, mengenang kakaknya, kemudian dia menulis novel. Nah, dalam bayangan si J.M. Barrie ini, David itu abadi di kehidupan dia. Jadi ya tetap aja 14 tahun, tidak akan bertambah tua. Jadi makanya dia kemudian menyusun novel supaya dia itu tidak terlupakan oleh si adiknya ini. Ini maksudnya seperti itu. Kemudian dia nulis novel Peter Pan itu. Ya, Peter Pan itu kan sampai karena itu adalah anak kesayangan dalam keluarga si David itu, si ibunya ini bilang seorang anak laki-laki yang tidak pernah tumbuh dewasa gitu, karena jadi tokoh abadi. Peter Pan ini dia menginspirasi sindroma Peter Pan itu ya. Jadi akan ada terus, kecil terus, tidak akan bertambah tua dan tidak akan dilupakan oleh pihak keluarga, seperti itu. Jadi the boy that never grow up ya. Jadi tidak pernah tumbuh dewasa. Nah, jadi kan di kartun itu kan Peter Pan itu kan anaknya gimana? Anak cowok kan itu, karakter cowok, dia nakal, ya seenaknya, tidak bisa bertanggung jawab, ya. Dia ingin menjadi kanak-kanak terus, kayak gitu. Langsung nanti habis ini saya lihat kartunnya, Bu. Iya. Kayak gitu. Itu namanya sindrom. Itu adalah kisah di balik apa sih sindrom Peter Pan itu, seperti itu. Ya. Kayaknya banyak ya orang dewasa yang masih kekanak-kanakan tuh. Banget ya, banyak banget ya. Jadi kalau sebenarnya kan tahap perkembangan kepribadian seseorang itu kalau dari versi Pak Erikson ya, Om Erikson ya. Enggak Om juga sih, saya juga nggak kenal banget sebetulnya. Nggak apa-apa, mau biar akrab. Ya. Om Erikson nonton ya Om. Om Erikson itu dia itu ada 8 tahapan ya, dari 0 hingga 1 tahun sampai old age itu di atas 65 tahun. Jadi ada perkembangan usia yang di situ tuh ada tahapan-tahapan kematangan. Ada tahapan-tahapan kematangan yang harus terlampaui. Nah, ketika tahapan 1 tidak tuntas ya, 1 itu infansi itu 0 sampai 1 tahun ya. Dia itu kalau 0 sampai 1 tahun bayi bisa apa sih, kan bayi ya, 0 sampai 1 tahun itu kan ya. Ketika bayi kemudian nangis terus ibunya nggak segera datang dengan air susunya misalkan kayak gitu, jadi bisa tumbuh mistrust, nggak percaya. Nanti kalau gede-gedenya jadi orang yang nggak percaya dirian. Kenapa? Ketika si anak ini kemudian membutuhkan sinyal pertolongan, nggak ada respon dari orang sekitarnya, begitu. Nah, ada 8 tahapan di mana kalau tahapan pertama tidak tuntas dengan baik, itu akan berdampak di tahapan-tahapan berikutnya. Nah, kalau yang namanya sindrom Peter Pan ini kan tadi definisinya seorang laki-laki yang usia dewasa tapi tidak bisa menampilkan tanggung jawab dan kematangan emosi seperti layaknya usianya, tapi masih seperti kanak-kanak. Nah, kalau kita bicara dengan si teori Erikson tadi, masa remaja itu kan usia 12 hingga 19 tahun. Dibatasin itu adalah masa dimana untuk membentuk identity atau identitas. Ya, jadi kalau dia nggak ada terbentuk, jadi kan usia SMP SMA ya 12 sampai 19 atau lulus SMA kuliah semester 1 semester 2 kayak gitu ya. Nah, itu masa adolesen atau remaja itu dia kalau kemudian tidak bisa dilewati secara baik ya, itu tidak muncul identitas. Maksudnya
ini loh saya, Iya. identity, tapi akan muncul confusion, role confusion, kebingungan peran, ya, kebingungan peran. Maksudnya kebingungan peran itu apa? Jadi kan banyak nih remaja-remaja yang kemudian banyak ya yang di masyarakat kita kemudian tawuran dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kebingungan peran. Dia ingin mengekspresikan ini loh, aku tuh udah gede, udah Makanya punya banyak peer group ya. Itu ya pergaulan-pergaulan. Itu tidak terlampaui dengan baik. Nah, setelah masa adolescen atau remaja itu muncul namanya young adulthood atau dewasa muda. Usia berapa? Usia 20 hingga 25. Nah, harusnya di usia 20 hingga 25 itu sudah terbentuk namanya intimasi. Nah, intimasi itu ya kalau dia laki-laki, dia tumbuh tanggung jawab sebagai laki-laki. Kalau dia kemudian di dunia kerja, ya dia sebagai pekerja yang bertanggung jawab. Ya, kemudian kalau dia kemudian punya pasangan atau pacar atau apa, dia bisa merasakan bahwa adanya intimasi. Intimasi itu apa ya? Bukan intim, bukan ya, beda ya. Kayak gitu. Jadi intinya ketika fase-fase perkembangan ini tidak berjalan seperti semestinya, akan muncul ya tadi stagnan. Usia tambah terus, tapi secara psikologis, emosi stagnan di remaja. Begitu. Ngeri banget ya, dari dia merespon saat anak menangis saja bisa. Iya. Efeknya panjang. Ya, jadi efeknya Tapi panjang. seseorang itu yang dia terkena sindrom Peter Pan itu dia menyadari nggak sih Bu sebenarnya kalau oh iya, aku tuh harusnya umur segini tuh aku harusnya punya tanggung jawab, aku harusnya gini. Atau dia merasa nyaman malah kayak yaudah deh orang tua gue support gitu kan. Sebetulnya namanya sindrom Peter Pan ini kan orang-orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman, ya. Dia merasa, dia sebenarnya merasa kok aku gini, tapi dia memilih zona nyamannya dia. Misalkan nih, kan ada nih mungkin di masyarakat ya. Seorang yang sudah lulus kuliah, kemudian kerja, di situ dia tidak bisa beradaptasi di lingkungan kerja, kemudian dikit-dikit keluar, pindah lagi, keluar lagi. Jadi waktunya habis, usianya jalan terus, tapi tidak ada perkembangan yang signifikan secara kepribadiannya. Ya, jadi sebetulnya orang dengan sindrom Peter Pan ini menyadari dia harusnya nggak kayak gitu. Tapi dia nyaman. Sudah gitu. Nyaman, ya dia tidak harus mengambil keputusan yang berisiko, ya toh. Orang kalau tambah dewasa kan harusnya dia tanggung jawabnya makin besar. Iya. Dia berani ambil keputusan, Betul. berikut resikonya yang akan datang kayak gitu ya. Tapi kalau dengan orang dengan sindroma ini, ya dia nyaman. Misalnya ada harus mengambil keputusan, ya dia nanya ke ibu bapaknya, ini ibu gimana ya, bapak gimana ya. Padahal itu keputusan untuk menyangkut dia sendiri loh. Dia nggak berani ambil. Jadi bisa dibilang sindrom Peter Pan ini childish ya? Atau beda lagi ya? Childish itu kan kekanak-kanakan, lebih ke, kalau kekanak-kanakan kayaknya lebih ke tingkah ya, attitude ya. Tapi kalau sindrom Peter Pan ini lebih ke emosinya, kemudian kepribadiannya seperti itu. Ya, jadi bisa bayangkan ya, misalnya sudah berumah tangga, taruhlah seperti itu, kemudian kan banyak ya ada kasus yang kemudian dia harus memilih antara istri dan ibunya, misalnya kayak gitu. Dia milih ibunya. Ya gitu. Tapi kan laki-laki wajib loh. Iya benar. Iya, jadi memang kita harus batasin ya mana yang masih baik, maksudnya masih normal gitu. Tapi kalau yang sudah menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak teratur kan ya berarti nggak betul juga. Iya. Nah nih untuk Sobat Amino di luar sana nih yang lagi menjalin hubungan, lagi pacaran, lagi LDRan, mending dikenalin dulu deh pacarnya tuh. Coba dikonfirmasi deh dia tuh punya sindrom nggak sih ya? Nah kompor ya. Ntar udah berlanjut, aduh ternyata sindrom Peter Pan. Iya. Mending kalau dinyanyiin terus ya. Tapi jangan salah ya, orang dengan ini itu walaupun sadar kondisinya, dia nggak akan mendeklar aku ini loh ya. Tapi orang lain merasakan. Ya, orang lain bisa ngelihat, Dan melihat. merasakan. Terus kayak kira-kira gitu. kalau misal di
kalau aku melihat kamu nih ya, kayaknya kamu tuh kena sindrom Peter Pan gitu, kira-kira dia terima nggak Bu dibilang kayak gitu kan? Bodo amat. Ya biasanya dia cuek aja. Ya itu nggak ngaruh ke dia gitu loh. Dia nggak akan mikir jadi oh iya aku harus berubah, harus begini, harus begini, nggak akan seperti itu. Bodo amat aku mau si Peter Pan, yang penting dia happy. Iya, kayak penting gitu. aku nyalai kowe ya. Oke. Nah, ciri-cirinya nih Dok, kalau bisa kita perjelas ke Sobat Amino, buat Sobat Amino ini benar-benar bisa membedakan, aduh jangan-jangan pasanganku ada Peter Pan-nya nih, atau ada Peter Pan-nya ya. Dari saudara-saudaranya yang mungkin bisa jadi memiliki sindrom Peter Pan, itu ciri-cirinya apa aja Dok? Oke, jadi kalau dalam ini konteksnya apa, hubungan ya? Terserah sih Dok. Ya, mungkin dalam konteks hubungan itu seorang dewasa yang tidak bisa mengambil sikap. Ini hubungannya kita statusnya gimana nih, kejelasannya nih ke depannya. Tidak ada komitmen, gandong deh. Tidak ada komitmen terhadap sebuah hubungan. Itu kalau dalam skop hubungan ya atau relationship. Jadi dia akan menghindar ketika ditanya tentang komitmen. Terus next bagaimana dia akan menghindar seperti kayak itu. Mas Aris. Sopo kuwi? Layangan putus dong. Nah itu salah satu waiting list saya. Sama Peter Pan juga waiting list saya nih. Terus apa lagi ya? Jadi biasanya orangnya ya angin-anginan, maksudnya angin-anginan itu ya putus ya enggak, jalannya enggak tentu arah, itu tadi ya, itu kan sama dengan tidak ada komitmen. Kemudian dia akan menghindari ketika diminta tanggung jawab, kayak gitu. Ada pembicaraan serius, harus ini gimana, ada tanggung jawab yang lebih besar, dia akan menghindar. Itu dalam suatu hubungan. Dan memang dia terkesan memang enggak ada langkah yang konkret yang dia ambil gitu. Kejelasannya itu nggak ada begitu. Itu dalam hubungan. Kalau selanjutnya dalam dunia kerja misalkan ya, di dunia kerja dalam sebuah. Sambil saya mau mikir siapa ya kira-kira. Oh gitu ya. Ya di dunia kerja itu orang yang dia itu ya apa adanya itu dalam arti gini. Dia tidak menampilkan effort atau usaha yang sungguh-sungguh demi menjalankan tugasnya. Ya apapun itu ya, whatever dia posisinya apa ya. Dia itu ya saonone ya segini aja deh. Dia harusnya kalau dia bisa optimal dikit aja itu bisa lebih baik. Tapi orang dengan sindrom Peter Pan itu enggak. Udahlah kayak gini aja. Bisa garam rak ya luweh. Ya kayak gitu, mirip-mirip kayak gitu. Males ya berarti ya. Ya ala kadarnya aja gitu. Dibilang males ya dia masuk kerja. Enggak gitu. mau beresiko ya, Bu. Ya. Masuk nek ra ono gunane. Ya, jadi ya ini wae. Terus kemudian lagi nyinyirin orang ya. Diri sendiri. Nah, jadi enggak effortful gitu loh. Effortnya tuh enggak ini iki piye, misalnya diajak diskusi dalam sebuah teamwork, iki piye. Ya, semanut. Nah, ya manut itu kan artinya kan apatis ya, dia enggak gelem mikir. Sembarang. Iya, sembarang manut. Lanangan macam apa? Ya gitu. Jadi tidak effortful ya, tidak ada effortful. Kemudian kadang si orang dengan sindrom ini tuh dia pemarah loh, jangan salah ya. Dikit-dikit ngeselin banget ya, udah malas nggak kamu ya. Memang dia itu sensitif, dia tuh marah gitu ya. Maksudnya kalau zona nyamannya terusik itu dia marah. Kira-kira marahnya kenapa Bu, saya sampai bingung. Nah, logikanya tuh kita nggak nyampe. Nah, ya ini kan memang tidak bisa dilogika ya, tapi ada di realitas begitu ya. Ya intinya misalnya dalam sebuah teamwork harusnya tugasnya apa, terus harusnya tugasnya sampai jam sekian kayak gitu. Tapi karena tidak effortful, dia mungkin mengerjakan hobi yang lain kayak gitu dalam durasi durante waktu itu. Ketika ada orang yang ngasih kerjaan, dia kan merasa zona nyamannya kan ini ya, ini ganggu aja. Jadi mudah tersinggungnya tuh di situ, marah kayak gitu. Awas aja kamu ya, yang punya sindrom Peter Pan ketemu aku. Gitu. Jadi marah loh.
gitu. Kemudian kalau di dunia kerja lagi biasanya dia memang nggak mau ambil tanggung jawab yang lebih ya. Jadi misalkan bisa aja harusnya itu memenuhi kualifikasi mungkin secara usia atau secara masa kerja dan sebagainya untuk dapat promosi tertentu kayak gitu. Nah orang dengan ini mau karena dia sudah nyaman di zonanya gitu. Iya, tidak mau memikul tanggung jawab yang lebih besar berikut resikonya kayak gitu. Dia nggak mau kayak gitu, yang lain aja. Jadi dia hidupnya nggak ada target. Iya, betul. Gak ada yang menantang ya. Tapi bukan depresi ya, Dok. Kalau depresi kan dia juga nggak semangat. Gitu. Iya, mungkin kalau depresi kan produktivitasnya kan jelas menurun ya. Kalau orang ini itu ya kerja saban hari, tapi ya ala kadarnya itu tadi, ala kadarnya. Ya, bisa misalnya ditekan-tekan ini dipasrai dikasih tanggung jawab yang lain aja, saya ini gitu. Ya. Ada lagi ciri yang lain, lanjut, tidak mau menerima kritikan. Orang dengan sindrom Peter Pan dikritik nggak mau. Antara narsistik sama Peter Pan ya, jadi narsistik ini ada di orang dengan sindroma ini tuh, dia itu dikit-dikit pengen eksis, cuman dia kalau dikritik itu rapuh. Nggak mau dia terima kritikan seperti itu ya. Dikit-dikit aku loh, keakuannya itu selalu diutamakan. Kok ngeselin banget ya, aku kebayangnya dia udah keakuan banget, nggak mau dikritik tapi malas kerja. Oke-oke, nesunan. Ya, dan nek ketemu awan emosi. Ya, sebelum kalian yang akan emosi ketika ketemu, orang ini tuh juga pemarah loh ya, pemarah, jangan lupa tadi pemarah dan manja dia, manja. Ngomongnya nggak apa-apa sih, gitu. Tapi kalau pemarahnya itu loh, soal manjanya tuh gimana konteksnya, Dok? Ya, jika zona nyamannya dia berlindung di balik orang tua misalkan, kan nggak mau ambil risiko tadi, nggak mau ambil tanggung jawab yang lebih besar, ya manja. Kalau di dunia kerja mungkin dikasih rada sulit siti enggak meriang ya, nanti terus keluhan fisiknya muncul ya, entah pinggang, hari ini pinggang sebelah kiri yang sakit, 2 hari lagi pinggang sebelah kanan yang sakit ya, berlindung di balik penyakit ya, jadi dan mungkin nggak sakit betul itu kan cuman ya ini alibinya saja ya, seperti itu. Luar biasa ya, ternyata sindrom Peter Pan ini bisa jadi dekat sekali ya dengan kehidupan Sobat Aminos di tempat ini pasti ya. Sobat Amino waktu nonton Amino Podcast ini banyak yang ngerasa tersindir mungkin ya, kok loh kok aku kenapa aku ternyata sindrom Peter Pan, mama. Waduh, berrekson. Mama malah wedi. Ya aku kenapa gak sih kalau ngopo ini ngopo. Oh ya Allah. Tapi untuk sindrom Peter Pan sendiri itu siapa sih Bu sebenarnya yang bisa terkena sindrom Peter Pan? Semua orang atau ya, karena kan basicnya ini adalah gangguan di tahap perkembangan ya, perkembangan yang tidak kemudian sempurna seperti seharusnya. Jadi orang-orang ini biasanya kalau kita flashback itu bisa dihasilkan oleh orang tua yang salah mengasuh anak. Pola asuh ketika anak-anak ya, pola asuh orang tua yang terlalu permisif. Permisif itu semua mengizinkan. Bukan. Permisif. Mengizinkan. Apa-apa diioni. Ya, memanjakan lah intinya, memanjakan. Kayak gitu. Jadi ya kalau punya anak gede kok isik bocah tadi ya kita harus koreksi diri nih. Waduh, biyen aku yang ngono loh. Salah mendidik kayak gitu ya. Jadi kan kadang kita apalagi mungkin anak tunggal begitu ya, dari orang berada itu dikit-dikit semua dilayani, semua beres, tidak jangan sampai si anak ini menemui kesulitan, intinya kan gitu ya. Para krunya apa dayang-dayangnya itu banyak sekali kayak gitu ya, yang siap membantu ya toh kayak gitu. Jadi pola asuh yang terlalu memanjakan itu bisa melahirkan
pribadi-pribadi ya dengan sindroma Peter Pan ini ketika dewasanya. Kayak gitu. Makanya Mbak Sumi dan Mbak Raras kan ada tuh pepatah. Ya, jadi didiklah putramu ya sejak semasa kecil supaya nanti ketika dewasa itu kamu tidak disusahkan oleh anakmu sendiri, tidak dibuat susah oleh anakmu sendiri gitu. Jadi kita didiknya harus betul nih supaya kita tidak dibikin susah oleh anak kita ketika dewasa nanti. Anak kita dewasa, kitanya kan udah lansia ya, umurnya udah tua kayak gitu. Jadi jangan memanjakan atau jangan menerapkan pola asuh yang permisif tadi ke anak ya. Dikit-dikit ya, kita kan kalau masih kecil kan nyuapin ya. Tapi kalau kemudian ketika SMA disuapin, anaknya ngegame terus ibunya nyuapin karena anaknya nggak mau makan, lupa makan. Ada banget itu saya pernah lihat. Makanya nggak pas lagi ya. Nyuapin itu baik, tapi kapan dulu ya, kapan dulu. Kalau pas anaknya usia gitu ya. Balita, kemudian pas sakit lemah, saking lemahnya kita masih nyuapin. Tapi kalau anaknya ngegame gitu terus kemudian disuapin saking asiknya ngegame, takut nggak makan kayak gitu ya disuapin. Ya bukan suatu diagnosis penyakit ya, tapi ini kumpulan gejala kumpulan gejala yang bikin tidak optimal seorang individu itu. Bisa sembuh nggak ya kayak gitu ya. Kalau sudah ada kayak gitu dan yang menyadari siapa dulu nih, individunya atau orang lain dulu nih kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman kita punya teman gitu dan kok kayaknya masih masih bisa diperbaiki kayak gitu ya, kita mungkin kasih pendekatan dulu lah kayak gitu. Pendekatannya nggak, kalau udah orang dewasa, ini kan konteksnya orang dewasa ya, Peter Pan ini ya, dewasa yang kayak anak-anak ya, bilang kita mungkin pendekatannya bisa gini, ini kan keputusan untuk dirimu, apa nggak lebih baik nih kamu aja yang mutusin, jangan tanya orang lain gitu, belum tentu orang lain itu nanti keputusannya pas buat kamu kayak gitu ya. Mungkin dengan bahasa gimana lah, kalau kita udah teman akrab kan mungkin bahasanya lebih luas ya kayak gitu. Jadi tapi ada juga yang menetap nggak dong, misalnya dia sampai lansia tapi masih kanak-kanakan ya. Kalau lansia itu memang kembali ke anak ya, alaminya ya, udah pikun, jadi lupa ya toh itu. Tapi kan sindroma Peter Pan ini intinya kan dia akan dependen ke orang lain, tergantung ke orang lain. Ini yang nggak baiknya banget itu kan di sini. Iya, kalau kemudian ada anggota keluarga yang dia tempat bergantung itu masih ada, tapi kalau enggak, ya dia kan labil banget, nggak siap dengan dia harus mandiri ya kan gitu. Lah dikit-dikit aja masih tanya, dikit-dikit masih minta pertolongan, manja kayak gitu ya. Iya, manja. Lalu terus untuk orang yang mempunyai sifat manja kayak gitu, bisa nggak sih itu dikategorikan sebagai sindrom Peter Pan? Ya, jadi kan tadi kan cirinya nggak melulu manja ya. Kan ada orang kadang manja di satu sisi, tapi dia tahu tempat dan waktunya gitu. Manja kalau pas di rumah sama ibu bapak itu, tapi ketika keluar dari rumah dia fight, dia bisa tunjukkan eksistensinya sebagai seorang individu yang bertanggung jawab, ya bukan Peter Pan juga gitu. Jadi harus tadi ada kriteria, ada ciri-cirinya, yang marah, yang manja, kemudian nggak mau mikul tanggung jawab ya, kemudian tidak effortful ya, seperti ya tadi yang berarti kapan kira-kira Sobat Aminos nih kayaknya saya harus ketemu psikolog atau psikiater untuk mendapat penanganan nih dari sifat-sifat yang mungkin dicurigai ke arahnya sindrom Peter Pan. Ya, jadi karena ini biasanya kan orang itu komplain itu orang menyadari itu ketika sekeliling kita itu kan komplain akan keberadaan kita. Ya kadang kita nggak menyadari apa sih, ya udahlah aku pengennya begini kok, kamu yang ribut kayak gitu ya. Tapi ketika orang lain lihat komunitas tempat kita berada, ketika banyak yang komplain kita harus introspeksi dong, ya kan. Jadi ketika nggak cuma 1, 2, tapi kok hampir semua komunitas yang di dekat kita itu, misalkan di dunia kerja hampir
orang-orang di sekeliling kita dalam seruangan itu kok komplain, berarti kan kita harus introspeksi dong. Iya. Walaupun kita merasa enjoy aja gitu. Loh kok semua pada nggak klop ya, semua pada ini ya, ada apa salahku ya kan? Harusnya begitu, harusnya ada insight begitu, ada cara pandang positif yang seperti itu. Jadi kapan harus konsultasi? Ketika sudah ada komplain dan kita merasa memang ya kita harus membaik. Jadi memang perlu kesadaran diri ya atau insight yang baik ya. Nek di komplain seruang apa ya, semua orang komplain tapi kok Tapi dia, nah itu Bu, itu baru mau saya tanyakan. Ya dikomplain nih dari pihak A, isi semua masukan ke dia, tapi dia ngerasanya ini hidup gue. Itu masalah lo. Iya. Lo. Gue nyaman, lu kenapa ribut cuy? Jadi kalau udah kayak gitu mungkin ibaratnya harus dikasih gelombang kejut gitu ya. Ben, gitu ya. Dia sadar diri gitu loh. Ya. Jadi harus kalau udah semua kok komplain kok ya yang bersangkutan ini kok tidak tidak merasa lah seperti itu ya, dia masih happy dan sebagainya, sekarepnya sendiri itu mungkin kita harus bawa ke jalur yang benar nih, maksudnya dengan aturan-aturan atau mungkin orang yang punya kewenangan untuk menangani ya. Kalau semua udah give up ya kan berarti harus ada yang di atasnya lagi kan, yang lebih berwenang, yang lebih berkuasa seperti itu. Untuk ini aturannya begini loh, gimana? Kamu kok begitu? Ini harusnya begini, begitu, ya, begitu. Terus ada nggak Bu dampak yang berbahaya gitu? Jadi sindrom Peter Pan ini. Jadi sindrom. Ya bagi individu sendiri ya, orang dengan sindrom Peter Pan ini karena memang tadi dewasa yang kemudian tidak bisa lepas dari sifat-sifat remajanya begitu ya, tidak ada tanggung jawab dan sebagainya, banyak sekali yang kemudian terpengaruh oleh penyalahgunaan zat atau narkoba ya, karena arahnya ke sana jadi alkohol, zat, karena dia tadi itu. mencari identitas Iya, mencari identitas dan nggak berhasil terlewati dengan baik. Akhirnya apa? Yang terjadi role confusion, kebingungan peran. Koncone ngajak ngalor, ikut ngalor. Koncone ngidul. Dia sendiri nggak punya it's my identity, nggak ketemu identitasnya seperti itu. Ya, kemudian dampaknya lebih lanjut bagi yang bersangkutan sendiri ya, dia tidak akan menemui perkembangan karakter. Jadi usianya jalan terus tapi ya dia karakternya nggak mateng ya, gitu-gitu aja gitu kan, itu kan merugikan sekali ya. Sementara dengan bertambahnya usia itu kan biasanya problem-problem itu kan juga akan lebih kompleks kan, ya kan. Mbak Sumi misalnya dulu lajang kan, tanggung jawab problemnya kan tidak seperti sekompleks sekarang. Betul. Ketika sudah ibu beranak sekian ya kayak gitu. Mbak Rara juga benar ya kan. Kalau anak remaja kan nggak mau dia mikir keuangan ya, aku butuh ini tapi kok nggak punya ya, dia kan tinggal minta. Kalau remaja kan gitu, kalau anak-anak kan gitu ya kan. Kalau dewasa kan nggak bisa, aku butuh ini tapi kok nggak ada nih untuk menghadirkan ini, kan dia harus putar otak gimana caranya menghasilkan supaya keinginannya itu bisa terpenuhi gitu kan. Kalau jadi kalau orang dengan sindrom Peter Pan ini ya dia ngindo aja pokoknya. Bisa nggak dia kecentok dulu terus dia aduh ya ampun. Ya bisa saja, mungkin ternyata saja aku selama ini terlalu bergantung gitu. Ya bisa saja, itu kan tetap ada ya fase-fase seperti itu ya, kayak gitu. Jadi ada suatu momen di mana dia kemudian terus suatu titik balik dalam hidupnya, itu kan tetap ada yang kayak gitu ya. Ya, cuman masalahnya titik baliknya itu di usia berapa? Atau nggak balik? Nah, gitu. Kalau usianya sudah terlalu late gitu, terus lebih menyadari lah, wes bablas semua ya, gitu. Nah itu Bu, laki-laki dewasa yang kanak-kanakan itu sampai kapan sih dia harus memerlukan penanganan medis? Ya, jadi
mungkin penanganannya lebih ke psikoterapi ya. Psikoterapi itu sesi seperti konseling seperti itu oleh profesional yang mempunyai kompetensi untuk itu. Jadi ditumbuhkan wawasan atau insight, ini tuh Anda tuh begini loh. Jadi ibaratnya di leading untuk kamu tuh begini loh, ditunjukkan kamu tuh harusnya begini loh, begini loh, kayak gitu. Karena orang dengan ini kan sebenarnya nggak sakit yang benar-benar memerlukan obat ya. Karena kan ini kan lebih ke karakter yang salah terbentuk karena pola asuh yang salah kayak gitu. Dan itu kan berjalan terus gitu. Jadi untuk menemukan insight atau kesadaran diri juga memang butuh waktu. Dan tadi mungkin butuh momentum, momen tertentu yang sehingga kemudian ada titik baliknya itu, begitu. Ya. Jadi nggak perlu nih sobat Aminos di rumah yang aduh jangan kalau misalnya ciri-ciri yang disebutkan oleh dokter ini tadi ada di sobat Aminos atau ada di Mbak Sumi, nggak usah khawatir kalau apa nanti langsung dikasih obat atau gimana. Ternyata enggak ya, tapi diajak ngobrol dulu. Gitu. Ya, jadi mungkin akan diarahkan ya. Ya, jadi kan sebetulnya bagi dampak secara langsung kan nggak ada ya, orang seenaknya sendiri kayak gitu kan dampak secara langsung ke lingkungannya kan nggak ada, tapi kan lambat laun kan jadi sumber masalah nih ya toh, misalnya perilaku yang tidak bertanggung jawab itu kan akhirnya juga akan mempengaruhi orang-orang dan menimbulkan masalah kan. Oke. Berarti nanya apa lagi nih? Saya sampai terkesima. Sebenarnya banyak sih contoh-contoh kayak gini kan, kalau apalagi dari orang tuanya mampu, terus dia menginduk ke orang tuanya itu kan contohnya banyak ya. Cuman memang tidak semua yang orang tuanya berkecukupan, anaknya berkecukupan itu langsung serta-merta wah dia pasti bakalan sindrom Peter Pan juga enggak juga kayak gitu. Kemudian mungkin kita perlu, karena kita sudah ibu-ibu nih ya, betul ya, ibu-ibu walaupun saya panggil Mbak ya, tapi jangan melupakan bahwa kalian panggil ibu Mbak ya nggak apa, kita ikhlas. Nah, jadi karena kan tadi ternyata asal muasalnya kan di pola asuh yang salah tadi ya, yang memanjakan, yang selalu mensupport itu ya. Ya, makanya kita harus sebagai orang tua itu harus menerapkan kemandirian, melatih kemandirian buat si anak. Jadi harus mulai tuh kayak gitu ya. Gimana caranya kayak gitu ya, melatih kemandirian gitu. Ya kita kasih kesempatan. Ya, misalnya anak contohnya usia berapa ya? Usia 4 tahun misalkan, dia habis makan ya, mangkoknya misalkan dari kaca atau beling ya, kita kan biasanya overprotective nih si ibu, jangan gitu, udah takut jatuh terus kena pecahan kacanya dan terluka dan sebagainya kayak gitu. Tapi kita sendiri juga harus prepare gitu loh. Kalau kita melatih kemandirian anak usia dini ya, si ibunya itu jangan dikit-dikit ngasih bantuan gitu. Jadi dari hal yang kecil, misalkan menaruh piring atau tempat makan setelah makan di tempatnya kayak gitu, itu kan melatih kemandirian. Coba lepas anak mandi sendiri ya, kita kan aduh khawatir nanti jalannya nggak bersih dan sebagainya. Kita harus latih itu, harus berkompromi itu, nggak apa-apa gitu, nggak bersih nggak apa-apa kan, nanti setelah kita lihat effortnya si anak kita baru bantu tapi itu di akhir ya. Jadi latih kemandirian seperti itu, misalnya mandi sendiri, gosok gigi sendiri, membereskan peralatan sekolah sendiri gitu. Coba yang di sini nih, ada nggak yang dulu pas sekolah disiapin nih isi tasnya itu sama ibunya, ada nggak? Wah, saya nggak sih Bu. Enggak. Jujur saya nggak pernah. Disiapin mata pelajarannya apa ya, si A, B, C, terus bukunya, paketnya, buku tugasnya dimasukin. Diingetin iya. Sama disuapin paginya. Iya. Terus kaos kaki dipasangin. Nah, kamu banget ya? Kan aku lagi nyindir orang. Ya, jadi kita harus latih kemandirian sejak kecil. Dan kalau latih kemandirian itu kita nggak boleh, sebagai orang tua nggak boleh heboh ketika anak itu kemudian melakukan kesalahan gitu. Lah kan lo kan jatuh lah gitu. Itu kontraproduktif dengan kemandirian si anak. Si anak pengen
menumbuhkan percaya dirinya dia sendiri, aku bisa loh gitu. Ternyata jatuh prang gitu kan, kita langsung Indonesia Raya 15 denger. Iya, itu nggak boleh kayak gitu. Si anak tuh lagi berusaha nih dia sendiri itu menunjukkan percaya dirinya, kemampuannya kayak gitu. Lah ternyata respon lingkungan tidak mendukung. Nah, itu nggak boleh. Jadi orang tuanya dulu nih harus Iya, ya. Jadi orang tua itu memang nggak gampang loh, kayak gitu. Karena mempersiapkan generasi next gitu ya. Kayak gitu. Ngomelnya aja gampang. Iya. Nah, kayak gitu ya. Jadi didik kemandirian sejak dini ya. Tentu kemandirian dalam hal ini sesuai umur tahapan anak ya. Ya nggak mungkin juga sih umur 5 tahun kemudian misalkan minta lauk X kayak gitu. Terus ya udah bikin sendiri ya kan. Wong dia nyeklekin kompor juga belum bisa, misalkan kayak gitu. Ya, jadi melatih kemandirian sesuai dengan umurnya si anak ya, yang memang sesuai kayak gitu supaya kita tidak dibuat susah oleh anak kita sendiri ketika kita sudah lemah, lansia, lemah ya toh gitu. Tak nyangka ya sindrom Peter Pan ini ternyata kalau dikilas balik banget tuh emang baliknya akarnya di pola asuh orang tua ya. Karena kan memang keluarga itu kan basic ya. Ketika keluarga kemudian trouble gitu, ada masalah ada di situ ya. Kemudian pasti akan berimbas ke karakter orang-orang ya. Kemudian ya mesti akan ada imbasnya nanti. Makanya kalau di jiwa itu kan benar-benar riwayat perkembangan dulunya bagaimana. Itu penting banget. Berarti pola asuhnya bagaimana gitu. Ya, bisa gangguan jiwa ya, gitu. Bisa gangguan jiwa nggak ya, kayak gitu ya. Ya, itu bisa jadi predisposisi atau faktor risiko ya. Orang yang nggak bertanggung jawab, kemudian mudah terpengaruh oleh pergaulan yang kesana kesini nggak jelas ya, dia sendiri akan sangat bisa untuk kemudian menjadi gangguan jiwa tertentu. Misalnya ya, misalkan nih remaja ya, orang dewasa kemudian masih akrab dengan mungkin kebiasaan minum alkohol atau kemudian masih bukan main game, judi lah katakanlah, sementara dia sudah berkeluarga. Kalau suka nge-game, ML gitu gimana? Nah, suka nge-game kalau produktif, maksudnya produktif dalam arti menghasilkan income loh. Oh, menghasilkan income bisa. Ya, gitu. Tapi kalau cuman wasting time ya toh, waktunya hilang nggak jelas ya toh, sementara itu di belakang ada jemuran yang kehujanan ya toh, atau ada anak yang rewel tapi si lagi apa? Kok relate banget ya, relate banget ini sama dua emak yang ada di sini. Ini mau protes ke suaminya tapi lewat ini. Aduh, nanti saya yang kena ini ya. Ya, jadi ya kan tetap akan menimbulkan masalah ya kalau figur kayak gitu di rumah ya kan. Ya. Masalah banget, Bu. Ya. Kemudian misalkan bisa gangguan jiwa nggak ya kayak gitu ya, sangat bisa. Tadi pergaulannya yang nggak jelas, kesana kemari dia ngikutin arus aja, dia nggak punya karakter, memang nggak punya pendirian, nggak punya tanggung jawab yang lebih, ya sangat bisa kayak gitu. Nah, ketika misalkan figur yang begitu disandari itu nggak ada kan, mungkin nggak ada orang jadi depresi, biasa manja, biasa semua dilayani, terus tiba-tiba backing kita nggak ada nih, ya karena tutup usia atau kenapa misalkan. Nanti backing powder, Bu. Ganti backing lihat sangat bisa atau sangat rentan untuk bisa jadi depresi kan. Biasa semua apa-apa serba ada, dikit kalau ada kesulitan tinggal nanya. Nah ini yang sumber yang di belakang ini nggak ada gitu. Dia aku harus bagaimana itu, dia harus mikir sendiri, memutuskan sendiri kan, bisa depresi, shock ya, maksudnya aduh beda banget sama yang dulu gitu. Jadi dari pola asuh yang menyebabkan jadi sindroma Peter Pan, kalau terus abis itu bisa ujungnya ke depresi. Wah ini rentan menjadi depresi ya, karena dia bukan
individu yang Kuat apa ya, ya, secara kuat mental ya, yang kuat ya, matang juga mungkin kurang matang ya, tadi masih bocai tadi ya. Jadi ya kayak gitu kan, agak-agak dalam tanda petik kurang tahan banting kan. Kemudian selain tadi ya, kan kita kan pencegahan nih ya ceritanya, kita ngomong pencegahan biar nggak begitu bagaimana, jadi harus begini gitu. Begininya apa? Tanamkan kemandirian ke anak sejak kecil, sesuai tahapan usianya ya, tidak ngawur juga kita ngasih tugas ke anak. Kemudian yang kedua, latih anak untuk bisa ambil keputusan. Wih, itu berat tuh buat orang tuanya. Dan bukan hal yang gampang, yang jelas ya, berat dan tidak gampang gitu. Misalkan nih, kita latih ambil keputusan, misalkan gini, kita ajak nih anak ke apa, toko ya, toko ya toko mainan. Toko mainan atau apa. Apa yang mesti dipilih? Adik mau apa gitu. Ya. Ya, tapi jadi gini, jadi sebelum mengajak anak-anak itu hangout, kemudian mencari apa yang mau dibeli, ada clue-cluenya sendiri ya, di rumah sudah kita bilang SDNK berlaku. Iya. Jadi bolehnya 2 macam jajanan, misalnya jajanan, 2 macam aja, terserah kayak gitu. Ya, simpel aja, kita nggak usah price-nya, harganya, wah ya ini kebangetan itu kalau apa diajari perhitungan berarti ya, enggak kan belum nyampe ke sana ya. Jadi boleh beli jajan 2 macam. Nah, kita ajak nih ke ke supermarket atau apa gitu. Suruh dia ambil sendiri. Bolehnya 2 kan? Iya, udah. Jadi jangan ini enggak bagus buat gigi. Ini mahal. Langsung. Jadi loro. Gitu. Jadi itu tumbuhkan otonomi anak. Maksudnya ya aku punya hak untuk menentukan mana jajanan 2 yang harus aku beli gitu. Jangan kita udah bilang nih dari rumah 2 ya, bolehnya 2. Iya. Itu ketika nyampe sana, oh jangan ini, akhirnya gak dapet apa-apa. Nah itu nggak boleh juga, kita nggak konsisten. Jadi orang tua jadi nggak konsisten ya. Karena banyak pertimbangan. Ini terlalu manis, nggak baik buat gigimu ya. Ini terlalu asin, nggak boleh. Ini larang. Intinya itu. Ya itu nggak baik juga. Itu orang tuanya yang harus ini dulu ya. Melatih pengambilan keputusan ke anak tuh susah. Bukan hanya masa kecil, mungkin nanti kalau ditambah dewasa dia menentukan pertemanan, menentukan pacaran, pengennya sama yang ini, orang tuanya nggak mau sama yang ini. Jadi kita harus latih ya. Beri kesempatan atau latih anak untuk bisa mengambil keputusan. Upgrade nih ya kan. Kadang kita kan ada tuh pepatah, kita akan membesarkan generasi yang hidup di zamannya, bukan zaman kita. Beda gitu. Ya. Makanya ortu yang dikit-dikit nek dulu ibu. Nah itu nggak boleh loh. Karena zaman anak kita itu kan beda. Dikit-dikit kita bandingkan gitu, compare sama dulu ibu aja dulu. Nah, gitu nggak boleh. Nah, karena situasi dan kondisinya sudah sangat berbeda gitu. Makanya jadi orang tua itu harus upgrade terus, upgrade kemampuan ya, kemampuan, wawasan kayak gitu. Luar biasa ya. Kita ini jadi kayak woman talk gitu ya. Iya Bu. Jadi kayak dokter ini muliain kita. Kita lo aja. Kayak gitu ya. Jadi bisa bayangkan ya betapa orang dengan sindroma Peter Pan ini sangat-sangat kurang produktif ya, tidak optimal. Kita bicarakan laki-laki ya ini. Iya. Oke Bu, sebelum ini closing, saya ingin tahu nih closing statement dari Ibu Rini untuk tema pada siang hari ini. Oke, closing statement ya. Jadi secara umum ya berarti ya. Secara umum, jadilah atau tumbuhkanlah dirimu atau karaktermu ya. Jadi dengan berjalannya waktu, umur bertambah, itu harusnya karakter kita juga makin matang ya. Makin matang tuh artinya memang siap memikul tanggung jawab yang lebih besar. Jadi jangan mau kita kemudian di zona nyaman yang tidak mau bertumbuh, tidak mau diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Itu saja. Jangan takut akan
tantangan dong ya. Iya betul. Bisa sekali kita sudah membahas tentang sindrom Peter Pan ya. Ini topiknya tentang laki-laki, tapi banyak sekali yang disinggung tentang pola asuh, terus kemudian bagaimana dampaknya, bagaimana penyebabnya. Nah, mungkin nanti kita akan bikin part 2, juga part 3 dan selanjutnya tentang sindrom-sindrom lain yang berkaitan dengan sindrom Peter Pan ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rini Suprapti, spesialis kedokteran jiwa ini bermanfaat untuk Sobat Amino semua yang di sana Dan di sini. Oke, terima kasih Ibu Rini. Terima kasih, semuanya sama-sama. sudah disempatkan Mbak Sumi dan Mbak Rara. Terima kasih. Iya, studio yang wah keren kan Bu? Bangga. Oke, ya. Kita bareng-bareng ya Bu, Amino Podcast Let's Talk itu ya Bu ya. Ya. 1, 2, 3 Amino